Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi mengenai perilaku politik dan partisipasi politik. Yang pertama-tama di sini ada pengertian perilaku politik. Perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Pemerintah dan masyarakatlah yang sepenuhnya melakukan kegiatan. Kegiatan yang dilakukan pada dasarnya dibagi dua, yaitu fungsi-fungsi pemerintahan yang dipegang oleh pemerintah dan fungsi-fungsi politik yang dipegang oleh rakyat. Yang selanjutnya, model perilaku politik. Dalam perilaku politik, dapat dipilih 3 kemungkinan unit analisis, yakni individu aktor politik, agregasi politik, dan tipologi kepribadian politik. Adapun dalam kategori individu aktor politik meliputi aktor politik atau pemimpin aktivitas politik dan individu warga negara biasa. Agregasi ialah individu aktor politik secara kolektif, secara kelompok, kepentingan, birokrasi, partai politik, dan lembaga-lembaga pemerintahan dan bangsa. Sedangkan yang dipelajari dalam tipologi kepribadian politik ialah tipe-tipe kepribadian pemimpin otoriter, Machiavellis, dan demokrat. Menurut model ini, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi perilaku politik seseorang atau aktor politik. Yang pertama, lingkungan sosial politik tak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, dan media massa. Yang kedua, lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor, seperti keluarga, agama, sekolah, kelompok, pergaulan. Yang ketiga, struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. Dalam hal ini terdapat 3 basis fungsional sikap, yaitu kepentingan, penyesuaian diri, eksternalisasi, dan pertahanan diri. Keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan seperti cuaca, keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok, dan ancaman dengan segala bentuknya. Pendekatan yang digunakan dalam perilaku politik yaitu struktural, sosiologis, ekologis, psikologi, sosial, dan pilihan rasional. Pendekatan struktural melihat kegiatan memilih sebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilihan umum, yang lebih luas seperti struktur sosial dan program yang ditonjolkan oleh setiap partai. Struktur sosial yang menjadi sumber kemajemukan politik dapat berupa kelas sosial atau perbedaan-perbedaan antara majikan dan pekerja, agama, perbedaan kota dan desa, dan bahasa dan nasionalisme. Jumlah partai, basis sosial sistem partai, dan program-program yang ditonjolkan mungkin berbeda dari satu negara ke negara lain karena perbedaan struktur sosial tersebut. Pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Konkretnya, pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal, kota, desa, pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan, dan agama. Pendekatan ekologis hanya relevan apabila dalam suatu daerah pemilihan tersebut terdapat perbedaan karakteristik pemilihan berdasarkan unit teritorial, seperti desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Pendekatan ini sangat penting sekali digunakan karena karakteristik
data hasil pemilihan umum untuk tingkat provinsi berbeda dengan karakteristik data kabupaten atau karakteristik data kabupaten berbeda dengan tingkat kecamatan. Pada dasarnya, pendekatan psikologi sosial sama dengan penjelasannya yang diberikan dalam model perilaku politik. Sebagaimana dijelaskan di atas, salah satu konsep psikologi sosial yang digunakan untuk menjelaskan perilaku untuk memilih pada pemilihan umum berupa identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilihan atas partai-partai yang ada atau keterkaitan emosional pemilih terhadap partai tertentu. Berikutnya pendekatan pilihan rasional, melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi yang dipertimbangkan tidak hanya ongkos memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah. Keempat, pendekatan di atas sama-sama berasumsi bahwa memilih merupakan kegiatan yang otonom, dalam arti tanpa desakan dan paksaan dari pihak lain. Namun dalam kenyataan, di negara-negara berkembang perilaku memilih bukan hanya ditentukan oleh pemilih sebagaimana disebutkan oleh keempat pendekatan yang sudah saya sampaikan, tetapi dalam hal justru ditentukan oleh tekanan kelompok, intimidasi dan paksaan dari kelompok atau pemimpin tertentu. Nah, itu adalah sedikit pengertian dari perilaku politik yang sudah saya sampaikan. Berikutnya saya akan menyampaikan tentang definisi partisipasi politik. Definisi partisipasi politik itu sendiri menurut Huntington dan Nelson yang dikutip dari Inu Kencana dalam bukunya yang berjudul Sistem Pemerintahan Indonesia, yaitu kegiatan warga negara sipil yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Selanjutnya penulis akan mendefinisikan partisipasi politik menurut Miriam Budiarjo yang dikutip dalam buku Deden Fatur Rahman dan Wawan Sobari yang berjudul pengantar ilmu politik, yaitu kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan berpolitik dengan jalannya memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Berdasarkan yang sudah saya sampaikan, kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang ikut aktif dalam politik dengan memilih pemimpin negara baik secara langsung maupun tidak langsung sangat mempengaruhi semua kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga seseorang atau sekelompok orang yang aktif tersebut merupakan faktor terpenting dari semua kegiatan politik dalam menentukan pemimpin negara atau pemimpin pemerintahan. Nah, oke, langsung saja saya akan membahas tentang dimensi partisipasi dan nanti saya sampaikan sedikit tentang gaya partisipasi. Adapun dimensi partisipasi yang dapat mempengaruhi partisipasi politik Adapun dimensi partisipasi yang dapat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum seperti yang dikemukakan oleh James N. Rosenau pada tahun 1924 sampai dengan 2011. Dikutip dalam karya Jalaluddin Rahmat yang berjudul Komunikasi Politik Khalayak dan Efek, antara lain yang pertama gaya partisipasi, motif partisipasi, konsekuensi partisipasi seseorang dalam politik. Nah, mungkin saya akan sedikit menjelaskan tentang gaya partisipasi. Gaya mengacu pada baik apa yang dilakukan maupun bagaimana ia melakukan sesuatu kegiatan seperti gaya pembicaraan politik, antara singkat dan bertele-tele. Gaya umum partisipasi pun bervariasi
Adapun yang termasuk dalam gaya berpartisipasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, langsung atau diwakilkan. Orang yang melibatkan diri sendiri dengan hubungan yang dilakukan terus-menerus dengan figur politik dengan cara menelpon, mengirim surat, dan mengunjungi kantor pemerintah. Yang lain bertindak terhadap politikus, tetapi tidak bersama mereka. Misalnya mereka memberikan suara untuk memilih pejabat pemerintah yang belum pernah dilihat atau ditemuinya. Yang kedua, kentara atau tak kentara. Seseorang mengutarakan opini politik, hal itu bisa meningkatkan kemungkinan diperolehnya keuntungan material seperti jika mendukung seseorang kandidat politik dengan imbalan diangkat untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. Nah, individu yang berikutnya adalah individual atau kolektif. Bahwa tekanan dalam sosialisasi masa kanak-kanak, terutama dalam kelas-kelas pertama sekolah dasar, adalah pada gaya partisipasi individual atau yang disebut biasa sering didengar memberikan suara, mengirim surat kepada pejabat dan sebagainya berikutnya. Bukan pada memasuki kelompok terorganisasi atau pada demonstrasi untuk memberikan tekanan kolektif kepada pembuatan kebijakan. Yang selanjutnya adalah sistematik atau acak. Beberapa individu berpartisipasi dalam politik untuk mencapai tujuan tertentu. Mereka bertindak bukan karena dorongan hati, melainkan berdasarkan kepentingan pikiran, perasaan, dan usul mereka untuk melakukan sesuatu yang bersifat konsisten, tidak berkontradiksi, dan tindakan mereka berkesinambung dan teguh, bukan sewaktu-waktu atau dengan intensitas yang berubah-ubah. Yang selanjutnya gaya partisipasi terbuka atau tersembunyi. Orang yang mengungkapkan opini politik dengan terang-terangan dan tanpa ragu, dan yang menggunakan berbagai alat yang dapat diamati untuk melakukan berbagai partisipasi terbuka. Yang selanjutnya adalah berkomitmen atau tak berkomitmen. Warga negara berbeda-beda dalam intensitas partisipasi politiknya. Orang yang sangat mendukung tujuan, kandidat, kebijakan, atau program bertindak dengan semangat dan antusias. Ciri yang tidak terdapat pada orang yang memandang pemilihan umum hanyalah sebagai memilih satu orang dengan orang lain yang tidak ada bedanya. Selanjutnya tentang motif partisipasi politik. Berbagai faktor meningkatkan atau menekankan partisipasi politik. Salah satu perangkat faktor itu menyangkut motif orang yang membuatnya ambil bagian. Motif-motif ini seperti gaya partisipasi yang diberikan berbeda-beda dalam beberapa hal yang bakal saya sampaikan. Yang pertama, sengaja tak sengaja. Beberapa warga negara mencari informasi dan berhasrat menjadi berpengetahuan, mempengaruhi suara legislator atau mengarahkan kebijakan pejabat pemerintahan. Yang selanjutnya, rasional atau emosional. Orang yang berhasrat mencapai tujuan tertentu yang dengan teliti mempertimbangkan alat alternatif untuk mencapai tujuan itu, dan kemudian memilih yang paling menguntungkan dipandang dari segi pengorbanan, dan hasilnya disebut bermotivasi rasional. Yang selanjutnya, kebutuhan psikologis atau sosial. Bahwa kadang-kadang orang yang memproyeksikan kebutuhan psikologis mereka pada objek-objek politik. Misalnya dalam mendukung pemimpin politik karena kebutuhan yang mendalam untuk tunduk kepada otoritas. Atau ketika memproyeksikan ketidakcukupannya pada berbagai kelas politik yang dipersepsi minoritas, negara asing, atau politikus dari partai oposisi. Yang selanjutnya diarahkan dari dalam atau luar. Perbedaan partisipasi politik yang dengan motivasi batinlah dan motivasi sosial untuk berpartisipasi politik. Yang selanjutnya, berpikir atau tanpa berpikir.
Setiap orang berbeda dalam tingkatan kesadarannya ketika menyusun tindakan politik. Perilaku yang dipikirkan meliputi interpretasi aktif dari tindakan seseorang dan perkiraan konsekuensi tindakan itu terhadap dirinya dan orang lain. Oke, yang selanjutnya mungkin yang ketiga, konsekuensi partisipasi seseorang dalam politik. Partisipasi politik yang dipikirkan dan diinterpretatif dibandingkan dengan jenis yang kurang dipikirkan dan lebih tanpa disadari menimbulkan pertanyaan tentang apa konsekuensi partisipasi politik bagi peran seseorang dalam politik pada umumnya. Konsekuensi partisipasi seseorang dalam politik tersebut memiliki beberapa hal, antara lain fungsional atau disfungsional, sinambung atau terputus, yang terakhir mendukung atau menuntut. Nah, itulah sedikit pemaparan saya mengenai perilaku politik dan partisipasi politik. Nah, menurut saya perilaku politik ini kembali lagi kepada individu masing-masing. Bagaimana mereka cara menanggapi atau bagaimana cara mereka memeriahkan dalam pesta politik atau biasa disebut pemilihan umum, dan bagaimana mereka menentukan pemimpin mereka yang memang benar cocok untuk memimpin negeri kita, bukan hanya karena dorongan ataupun serangan fisik ataupun non fisik. Nah, mungkin itu sajalah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kalau ada kesalahan itu murni datangnya dari saya, dan kalau ada kesempurnaan itu murni datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.